Luar biasa ya. Perjalanan lu luar biasa sih. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam itu sih luar biasa. Jadi gue ke gereja datang kucuk. Ya kan pengen pengakuan dosa. Gue kaget. Nggak bisa. Iya nggak? Iya. Ya anak gua ya kan baru ya itu masih bersih. Mungkin mereka punya pandangan image seorang pastor, pendeta atau siapa pemuka agama sombong. Ya kita sama-sama berdoa ya, semoga almarhum senantiasa dalam kasih karunia Tuhan yang di sana ya. Amin. Ya. Bahkan ketika gue pindah, almarhum mampir ke mimpi loh. Ya, akhirnya ya setelah sekian lama ya. Sebetulnya dia pernah datang ke mimpi gue waktu awal tahun. Oh, 1 Januari. Oke, setelah berapa lama itu? Udah hampir setahunan. Oh. Datangnya itu ketika gue udah selesai nih acara keluarga dengan istri yang baru. Gue kumpulin anak-anak gue sama istri gue yang baru sama gue, kita kumpul, kita duduk bareng di kamar gue, kita doa bareng. Di situ gue tanya sama anak gue, Yosua, kamu bisa terima Cecil sebagai mami sambung? Bisa, dia jawab. Selo, kamu bisa terima Cecil sebagai mami sambung kamu? Bisa. Oke. Jadi kita semua, dari kalian bisa. Tapi gue belum tanya ke istri gue. Belum tanya ke Cecil. Gue tanyanya itu nanti mungkin pas bulan berapa gitu, gue lupa. Gue tanya sama kayak dia kayak gitu. Karena gue perlu, maksudnya kasih sedikit waktu juga, ya kan? Kadang apa yang diucapkan sama mulut kan belum tentu hati iya. Ya kan? Dia juga belum, maksudnya ketika itu anak gue udah langsung gede. Iya. Ya kan? Posisi dia hamil. Iya. Ya kan? Kayak gitu, ya udah kita sama-sama doa, udah. Gue tidur, itu pas pergantian tahun. Begitu gue tidur, gue inget banget. Dia di depan rumah gue ketok-ketok. Per, manggil. Terus gue ngintip dari lubang kunci, gue lihat, iya. Gue buka pintu, gue peluk dia. Dia bilang, selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Nangis, gue di situ bangun. Langsung kebangun, langsung nangis. Oh. Ketika gue pindahan, dia juga datang ke mimpi. Sebetulnya datang ke mimpi gue juga ada doa juga, Tuhan. Boleh gak ketika saya pindahan, saya mau ketemu dia nih kayak gini mau perpisahan. Karena gue nganggap gue pindah rumah itu sebagai gue buka lembaran baru. Rumah yang itu terlalu banyak kenangan sama dia, gue mau tutup rapat deh. Oke. Ya kan, biar nanti gue buat cerita lagi aja buat nanti ketemu sama dia kalau di surga. Akhirnya dikabulin. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, istri lu ini yang pernikahan kedua ini, istri lu yang sekarang, tahu tentang hubungan lu sebelumnya sama almarhum istri? Tahu. Gue ceritain semua lah. Gue ceritain semua, gue tahu semua. Berarti kan posisinya dia sangat tahu bahwa lu sangat terluka atas kepergian almarhum dan sangat mengasihi almarhum. Ya. Dan beberapa kali gue juga tahu bahwa mungkin sebelum lu married sama istri yang sekarang, ada kenang-kenangan yang masih lu pengen ungkit pada saat itu. Sometimes ada, tapi gue coba buang. Dan apa respon dari istri lu yang sekarang terhadap perlakuan lu yang itu? Kalau sekarang sih ya, kalau sekarang ini jujur, dia mungkin agak sedikit bete. Oke. Kalau awal-awal kayak gitu mungkin dia masih bisa terima karena masih baru. Oke. Sekarang enggak. Jadi harus pintar-pintar juga ngeliatnya ya kan. Iya. Ibaratnya kita menghargai lah gitu ya. Kan? Karena sejatinya memang perempuan itu tidak suka bersaing dengan siapapun. Yes. Apa yang menjadi milik kita adalah milik kita. Iya. Betul. Cuma itu gua tanya. Kalau dibilang yang sekarang itu sangat respect kepada almarhum, sangat respect. Oke. Ya kan, bener-bener respect. Ibaratnya bukan sekedar respect karena usia lebih tua atau mungkin dia almarhum ya atau apa ya, tapi memang secara pribadi dia respect gitu loh. Dia ngeliat, karena pernah kenal berapa lama sebelum akhirnya dia pergi meninggal gitu. Nah, istri yang sekarang ini adalah yang bekas karyawan gua, ya kan. Dia yang menemani gua ketika gua lagi di bawah itu. Jadi nangis di pundak dia. Oke. Nangis di pundak dia. Dan satu ketika sebelum istri gue meninggal, istri gue pernah mimpi. Almarhum pernah mimpi. Dia bilang,
Dia ketemu dia lagi di rumah. Di depan rumah gue itu ada nyokap gue dan nyokapnya istri yang baru. Oke. Nyokap gue bilang di situ, ini calon besan baru gue. Oh. Dalam mimpi tuh. Dalam mimpi. Dia cerita kayak gitu. Kalau gue lihat dari temperamen dia, sikap dia ya kan segala macam yang gue terkenal, biasanya dia kayak gitu dia akan marah. Oke. Tapi dia nggak marah. Oke. Berarti memang dia sudah merestui, mengetahui sebenarnya. Oke. Paham. Luar biasa ya. Keren sih. Ya, oke. Dari hal ini gue pengen konklusi sih dari segala cerita ini bahwa setiap manusia itu sama-sama berdosa. Dan dalam dosa itu nggak ada namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa ya tetap dosa di mata Tuhan gitu. Dan kita ini semua adalah seorang pendosa yang sedang menikmati cinta kasih Tuhan. Dan kita nggak perlu yang namanya menjustifikasi siapapun ya. Ya. Dan yang kedua adalah gue pengen ngomong adalah thank you lu udah hadir di tempat ini berbagi cerita. Karena gue pengen sesuai visi gue sih di dalam podcast ini adalah tidak gue menghadirkan pembicaraan yang berkualitas itu nggak harus dengan orang yang sudah terkenal atau sudah punya nama atau apa, tapi gue percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapa aja untuk bisa memberkati banyak orang. Salah satunya cerita lu tadi bisa memberkati banyak orang. Sebenarnya mungkin ada satu lagi pengen dibahas, tapi mungkin karena durasi ya, karena durasi. Sebentar. Oke, boleh. Kemarin kita bicarakan masalah Lukas 18. Oke. Kira-kira apa jawabannya? Ini Lukas 18 berapa ya terakhir ya Lukas itu ya? 18 ayat 34 sampai 38 kalau nggak salah. Kita bukannya. Boleh. Lukas 18 nih. Tentang seorang hakim yang itu. Iya, yang terakhir aja nih. Lukas 18:7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Iya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oke. Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman tanpa perbuatan adalah Mati. nah. Jadi gue sekarang agak sedikit takutnya apa? Allah Bapa tidak mengulur-ulur waktu ketika menolong umatnya, ketika Betul. menolong anak-anaknya. Tapi permasalahannya adalah ketika waktu Tuhan Yesus itu datang, ketika kita berpulang ke rumah Bapa, dia dapetin nggak iman kita? Iman adalah sesuatu yang nggak bisa kita nilai, nggak bisa kita ukur, nggak ada tolak ukurnya atau apa. Nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan kan? Nggak bisa dibuktiin juga. Nah, jadi terkadang gue bertanya, apakah yang gue kerjakan, yang gue lakukan itu berkenan di hadapannya? Tuh. Dan terakhir nih, yang kemarin gue ngomong tentang Yesus menolong orang buta. Yesus orang buta itu berkata apa? 3 kali dia berkata. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ya, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Sampai ketiga kali dia orang buta itu berteriak kencang. Iya. Baru orang buta itu dikasih penglihatan, dikasih bisa melihat. Yang lo tangkap apa rangkuman menurut lo renungannya? Terkadang ya buat gua pribadi bahwa terkadang kalau kita minta tolong sama Tuhan tuh Tuhan sebenarnya denger kok. Bukannya enggak. Tapi dia pengen terjadi komunikasi itu nggak sebentar. Ya. Dia pengen lu tuh dididik gitu loh. Kalau minta sesuatu tuh nggak cepat dikasih. Coba kalau kita punya lu punya anak, gue punya anak nih. Anak minta apa langsung dikasih. Itu gedenya jadi apa? Bener gak? Ya manja. Nggak, pasti manja. Kalau nggak dikasih terus pasti dia pemberontak yang pasti. Nah ketika kayak gitu dia melihat bahwa ini imannya luar biasa. Dia teriak terus, bahkan udah dibungkam sama semua orang pun, ya dia tetap teriak gitu loh. Tolong kasihani gua gitu. Tapi yang gue dapat itu beda. Apa tuh? Kita ini semua buta. Oke. Kita buta. Kita buta, kita mau kemana? Kita buta besok ada apa? Oke. Jadi kemarin itu kita juga buta secara iman, secara rohani kita betul-betul buta. Jadi sebetulnya yang dikasih penglihatan itu adalah bagaimana kita melihat rohani kita, keimanan kita. Kita minta tolong Tuhan Yesus, anak Daud kasihanilah kami, anak Daud kasihanilah kami, Tuhan tolong kasihani kami. Jadi itu yang membuka mata batin kita, pikiran kita untuk melihat ke depan, melihat dari sisi yang berbeda. Ya kan, bukan cuma sekedar kita minta tolong kayak gitu, tapi yang gue bilang, yang gue pengen bahas itu, kita semua ini sebetulnya buta.
Ya kan? Ketika orang umum, orang awam seperti gua ataupun siapapun, dia buka Alkitab, dia baca, dia akan buta. Iya, dia nggak tahu tafsirannya apa, mau bicara tentang apa. Nah, itulah yang kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong bukakan penglihatan supaya kita bisa mengerti apa yang mau Engkau sampaikan. Renungan apa yang bisa kita pelajarin. Butanya itu. Ya. Dan gue mau disclaimer dulu nih, ntar gue takutnya netizen juga menghujat gue. Gue tadi sempat ngomong bahwa iman itu nggak bisa dibuktikan. Tapi maksud gue tadi gue pengen ngomong bahwa iman itu pada sampai titik tertentu itu nggak bisa dibuktikan oleh orang tersebut. Sampai begitu sudah terjadi, makanya lah dibilang dalam firman, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, jadi gue pengen bilang bahwa bukan yang nggak bisa dibuktikan, tapi sebelum terbukti itu ya kita cuma modal iman sih. Nah, begitu sudah terjadi, barulah iman itu digenapi. Jadi gue nggak bilang iman itu nggak bisa terbukti ya teman-teman ya. Ntar gue dihujat lagi. Modal iman, ya jujur, apa yang gue lakukan sekarang ya cuma modal iman. Iya. Dan gue pengen sharing ke lu nih satu hal nih, bahwa barang siapa yang haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Itu firman Tuhan di Matius 5, ucapan bahagia. Gue lupa Injil mana. Kalau nggak salah pernah ada Injil berbunyi, kita harus melayani. Oke. Bukan dilayani. Iya. Barang siapa yang ingin menjadi besar, dia harus melayani dan bukan dilayani. Ya. Nah, kemarin itu memang gue senang banget sih untuk mendapatkan jawaban dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang kekristenan. Gue senang punya jawabannya. Dan kadang gue juga pengen punya tafsiran yang benar terhadap sebuah bacaan gitu ya. Dan gue bingung harus nyari siapa sebenarnya, karena gue juga jujur kurang pembimbing gitu. Kalau mau baca buku tafsir Alkitab itu gue melihat gue nggak dapat maknanya gitu loh, cuman tafsir segitu doang gitu. Nah, tapi yang pengen gue kasih tahu adalah ketika kemarin gue berusaha cari tahu, gue nge-DM beberapa orang influencer di TikTok dan di YouTube gitu ya, yang memang berkompeten lah di bidang firman Tuhan, yang sudah terpercaya. Gue DM 2 yang balas 1. Dan itu gue puas banget sih. Dia bener-bener ngasih gue jawaban sepanjang-panjangnya dan sejabar-jabarnya sampai bahasa Yunani Yudeanya dia kasih tahu ke gue. Dan gue cuma bilang bahwa gini, gue puji Tuhan, hari ini firman Tuhan Matius 5 ayat berapa itu gue lupa, itu benar, yaitu barang siapa yang haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Gue senang banget sih sama itu. Bagus lah. Iya, puji Tuhan. Tapi gue pribadi kalau gue untuk cari kayak gitu, kebetulan memang gue lagi dekat sama Romo di gereja. Kita komunikasi sering. Bahkan yang senangnya gue itu ketika dulu gue lagi jatuh terpuruk, gue pengen ketemu nih sama Romo. Oke. Gue pengen pengakuan dosa, tapi posisi gue belum betul-betul buta Katolik. Jadi gue ke gereja datang kucuk. Ya kan, pengen pengakuan dosa. Gue kaget, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kenapa? Lu belum dibaptis. Iya. Terus kedua, ini bukan Paskah, bukan Natal. Iya. Kaget dong gue. Masa kayak gitu sih? Oke, akhirnya gue terima. Terus bisa gak saya bicara Romo? Nggak bisa. Romo lagi sibuk mau Paskah. Wah. Waduh. Di situ gua kesel ya kan. Untung gak kepahitan loh. Iya kan, udah campur aduk. Terus gue bilang, gue bilang, gue butuh seorang pembimbing rohani. Gue pengen bicara sama Romo, pengen tukar pikiran segala macam, gini-gini, pengen tanya. Tapi Tuhan kasih jawabannya, sabar ya, lu sabar. Lu belum waktunya lu bicara sama Romo, belum waktunya lu bicara sama wakilnya gue yang di dunia kayak gini. Sabar, lu pelajarin dulu sekolah. Setelah sekolah, kata komen, udah selesai. Akhirnya apa? Sekarang gue bisa dekat sama Romo. Bahkan kemarin si Romo itu nanya, anaknya udah lahiran Pak. Karena gue dibaptis kan ditunda. Ya kan, ditunda, tunggu anak lahiran. Romo itu nanya, anaknya udah lahiran Pak, udah. Kita komunikasi rutin, ya kan, sesekali masih komunikasi. Kemarin gue sempet tanya sama dia, Romo, ini saya kan baru pindah rumah begini-gini, bisa gak Romo datang untuk pemberkatan? Oh bisa Pak, jam berapa, kapan, di mana? Di sini gue kasih share. Oke, bisa. Ngemeng-ngemeng rumah gue juga belum pemberkatan tuh. Coba ntar gue tanyain ya. Barengan ya. Barengan. Abis dari lo langsung sip ke gue. Boleh. Jujur, karena gue ngelihat apa ya? Gue ngelihat yang sekarang minus-minusnya itu adalah mereka yang baru awam pengen mengenal gereja, baru mengenal Kristus, baru mengenal kekristenan segala macam. Mereka kadang terbenturnya dengan apa? Dengan oknum gereja yang mungkin ketika ketemu dapatnya nggak ngepas. Iya. Ya kan? Pernah gak sih lu ngalamin kita ke gereja,
kita pengen dilayanin dulu ya kan karena kita sedang terluka, tapi kenyataannya kita malah dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Iya, kayak tadi lu tertolak gitu Iya ya. kan, gue tertolak segala macam. Di luar sana itu banyak sekali. Jadi kadang waktu dulu gue sempat berpikir yang seperti gue kayak gini banyak gak sih? Banyak. Mereka yang mengalami kepahitan. Karena apa? Di lingkungan ketika mereka cari tempatnya itu nggak bisa terjangkau. Iya. Atau mungkin mereka punya pandangan image, seorang pastor, pendeta atau siapa pemuka agama sombong. Jadi mereka merasa canggung, segan, ataupun gue berdosa, gue nggak pantas ngomong sama ini. Tapi kenyataannya sebaliknya. Ya kan? Yang setelah gue baca ya Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Sebenarnya itu juga sih salah satu yang memotivasi gue untuk terus berkonten di IG sama di YouTube sekarang adalah karena gue tahu banyak orang-orang seperti itu. Mereka itu butuh dikembalakan, Ya. butuh dibimbing lah ya. Gue nggak mau ngomong gembala lah, beda urusan tuh nanti jatuhnya. Gue butuh dibimbing, butuh dirangkul. Tapi keterbatasan para petinggi itu beda karena kan kesibukannya beda ya. Akhirnya nggak dapet. Ya. Dapatnya awam. Nah, awam kita nggak bisa jadi sembarang awam. Kenapa? Karena ketika kita menggembalakan dengan buta, orang lain juga buta. Ngerti nggak? Itu ya makanya gue bilang Tuhan Yesus anak Daud kasihanilah kami. Itu orang buta untuk orang buta. Yang tadi kan gue bilang buta kan udah. Nah, makanya akhirnya gue belajar dari banyak sumber untuk mempersenjatai diri gue dalam artian positif ya, membekali diri gue dengan baik sehingga ketika gue melayani teman-teman yang bertanya di TikTok maupun di YouTube gitu ya, gue bisa menjawab dengan baik. Kalaupun gue nggak bisa menjawab, gue akan bilang gue nggak tahu jawabannya. Nanti gue cari tahu ya. Iya. Ya, karena kan daripada lu sotoy lu jadi salah orang kan, Iya, salah betul. bimbing gitu. Betul. Nah, itulah yang akhirnya mendorong gue untuk terus. Tadinya gue udah mau nyerah di konten, maksudnya gue ngapain sih sebenarnya? Mending gue nyari duit lah gitu. Tapi entah kenapa dorongannya tetap ada. Gue pengen melayani teman-teman yang ada di TikTok Live ataupun yang ada di YouTube ini, gitu sih. Gue rasa yang pengalaman seperti gue ini pasti banyak dan mirip-mirip pasti ada. Iya. Ya kan, cuma pesan gue, lu percayalah. Lu percaya 100% sama Tuhan Yesus. Lu jangan berharap kepada siapapun. Lu jangan berharap kepada manusia. Lu berdoa, lu percaya, lu imanin, dan itu akan terkabul. Itu puji Amin. Tuhan betul-betul terkabul. Karena memang ya gue saksi hidup. Gitu loh. Saksi itu betul-betul bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu betul-betul bekerja. Walaupun diri gue ini seorang pendosa, diri gue nggak layak. Ya kan, mengada ke atas untuk berdoa ya kita nggak, mungkin kita merasa diri kita nggak layak. Tapi seperti itulah Tuhan Yesus mau datang untuk jamah kita, untuk rangkul kita, ya kan, untuk menolong kita. Jangan sampai yaudah lu udah berdosa, udah ya kan, jangan diulang. Iya. Ya kan, lu udah berdosa ya udah, jangan nambah lagi. Iya. Ya kan, gue malah berpikirnya lebih kerasnya, kalau gue berbuat lurus terus terlalu baik gimana, gue takut. Nggak nginjek tanah gitu. Iya, takut gue beneran, gue bilang gue takut ya kan. Jadi tapi ya sebisa mungkin cobalah apa yang ada di firman. Kalau gue bilang orang kudus di dunia ini zaman sekarang ada gak sih? Ada pasti, gue yakin. Nggak. Tapi bukan kudus dalam artian benar-benar kudus. Kudus tapi itu dalam arti bersih total yang nggak ada noda, ada bayi yang baru lahir. Ya, Iya. ya anak gua ya kan baru ya itu masih bersih. Tapi kalau kita udah beranjak dewasa remaja kayak gini, udah kayak gini, itu pasti ada dosa. Kecil pun Iya, pasti ada. betul. Jadi jangan berpikir lu lebih perfect daripada gua. Betul. Jangan lu ngejudge gua karena itu bukan Kerjaannya gue. bukan kerjaannya gua. Iya. Ya kan, jangan bilang oh lu nggak baik kayak gini-gini. Lu siapa? Polisi bukan, hakim bukan tugasnya lu. Ya. Makanya gue sempat selalu kalau orang yang misalnya ketemu kasus yang mirip-mirip sama lu, dia cerita sama gue tentang apapun dosa dia yang begitu berat, gue cuma bilang, ya benar, apa yang lu lakuin memang mungkin gak benar dan gak bisa dibenarkan secara agama ataupun secara hukum gitu ibaratnya ya. Tapi bukan berarti gak ada kesempatan untuk lu berubah. Apa yang lu lakuin sekarang ya udah, lu punya kesempatan, lu udah tahu, lu stop, jangan lagi. Sisanya bereskan masa lalu, bereskan untuk masa depan. Gue sih selalu bilang kayak gitu sih. Kenapa Petrus sampai dipakai Tuhan, padahal dia dulu sebelumnya itu ngebunuh pengikut Yesus.
Petrus ngebunuh pengikut Yesus. Paulus. Paulus, sorry Ya, 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 Paulus, ya, ya, ya. ya. Saulus ngebunuh pengikut Kristus, ya kan. Ya. Habis itu dia ketemu pertobatan, ketemu Tuhan Yesus sendiri, akhirnya dia berubah nama jadi Paulus. Ya. Tapi kenapa orang seperti itu yang sudah ngebunuh masih dipakai Tuhan dengan begitu luar biasanya? Kenapa tuh menurut lo? Ada sih jawabannya di Injil berapa gitu, di apa? Karena untuk memberitahu betapa besarnya, betapa panjangnya kesabaran Tuhan sama umatnya. Itu ada surat Paulus berapa? Itu ada, lu baca. Ada, Iya, lu iya. baca. Maklum lah ya, gue juga masih awam. Kalau suruh hafal Alkitab agak angkat tangan gue. Tapi minimal kita tahu pesan apa yang Tuhan mau kasih lewat kitab suci yang kita baca. Gitu aja sih. Itu lebih penting daripada lu sekedar ngapal sih. Gitu. Oke, kalau gitu. Oke, cap. Oke, kalau gitu. Teman-teman, kita udahin video kita sampai hari ini. Jangan lupa kita bisa belajar dari mana aja. Tetap stay fokus sama Tuhan. Fokus sama cintanya Tuhan. Mungkin siapapun bisa bersalah. Termasuk gua sendiri, termasuk Ferry, termasuk teman-teman. Semua orang kita bisa pasti melakukan kesalahan. Tapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Oke, sampai sini dulu. Gua tutup videonya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. God bless everyone.